Teman-teman, saat teduh kita pagi ini dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Dua kemenangan berturut-turut yang dialami bangsa Israel atas Raja Sihon dan Raja Og membesarkan hati dan harapan Musa. Musa yang sebelumnya menerima hukuman dari Tuhan tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dua kemenangan berturut-turut itu membangkitkan harapan Musa. Mungkin Tuhan akan mengabulkan doanya, mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Jadi, di ayat 24 dan ayat 25, Musa memohon, "Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon." Tentulah kita maklum mengapa Musa berdoa seperti ini. Ya, bagaimana tidak? Tanah perjanjian adalah alasan Tuhan memanggil Musa sewaktu Musa berada di Midian dan memintanya untuk kembali ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, selama 40 tahun Musa berjalan di padang gurun, memimpin bangsa Israel untuk sebuah tanah yang disebut sebagai tanah perjanjian. Tetapi ada suatu insiden ketika kekurangan air, bangsa Israel mengeluh, mereka melawan, dan mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, dan Musa tersulut emosinya. Musa bertindak seperti orang yang tidak percaya. Tuhan memerintahkan supaya Musa berkata kepada gunung batu itu, "Hai gunung batu, keluarlah air." Tetapi Musa seakan karena kuasa dia sendiri, dia memukul gunung batu itu 2 kali sehingga keluarlah banyak air. Nah, atas dosa itu Tuhan menghukum Musa bahwa dia bersama dengan angkatan Israel yang jahat itu tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Jawaban Tuhan dinyatakan di ayat yang ke-26, "Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku." Ya, Tuhan sudah membuat keputusan, dan keputusan Tuhan itu suci. Musa hanya diizinkan untuk melihat keindahan tanah yang diberikan Tuhan itu dari puncak Pisga. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari bagian ini? Kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak boleh untuk dilanggar. Tidak boleh ditawar, "Ayolah Tuhan, saya memang salah, tapi bukankah semua orang juga punya salah? Mengapakah saya harus sendirian menanggung kesalahan ini?" Nah, teman-teman, Tuhan mungkin sepertinya seakan-akan mengabaikan dosa untuk sementara waktu. Tetapi kekudusannya tidak akan membuat dia mengabaikan dosa untuk selamanya. Apa yang ditabur itu pastilah akan dituai. Tuhan mungkin tidak menuntut manusia untuk membayar dosa sekarang, tetapi pasti akan tiba waktunya untuk manusia membayar dosa yang diperbuatnya. Perikop ini menjadi pelajaran yang sangat mahal dan juga sangat berharga. Keadilan Tuhan akan membawa setiap dosa pada pengadilan ilahi. Dan Musa mengalaminya sekarang. Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian dan juga semua generasi tua Israel yang tidak percaya. Tuhan meminta Musa untuk menyiapkan Yosua sebagai pengganti dia membawa masuk Israel muda ke tanah perjanjian. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya sebab dia adalah Allah yang setia. Tetapi Tuhan akan melakukannya dengan orang yang tepat. Nah, pertanyaannya sekarang, jika kekudusan Tuhan tidak mengizinkan pengecualian untuk dosa, lalu bagaimanakah kita bisa selamat? Jika Musa yang hebat saja
harus menerima akibat dosa, bagaimana kita bisa diselamatkan? Puji Tuhan, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk membayar hukuman dosa manusia. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus membayar lunas hukuman dosa manusia. Sehingga dengan percaya kepada Tuhan Yesus, manusia diampuni dari dosanya dan manusia diselamatkan. Nah, sesuatu yang harus kita pahami, selama hidup di dunia ini, Musa memang tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Tetapi di Gunung Transfigurasi, Musa bersama dengan Elia berbicara dengan Yesus dalam kemuliaan ilahi yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi, Allah itu adil, Dia Maha Suci, dan Dia juga Maha Kasih. Nah, berbahagialah orang yang menaruh imannya kepada Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.